مولاي صل وسلم دائما أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firmansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2021 100290749 akan menanggapi video dari Gus Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI mengenai prinsip dasar ekonomi Islam. Baik, sebelum kita mempelajari semua itu, ada baiknya kita mengetahui dulu tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri ialah suatu cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan cara memuaskannya. Sedangkan ilmu ekonomi Islam ialah suatu cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun semua itu harus sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Lanjut, dalam dunia perekonomian ada 3 sistem yang berkembang. Jadi bukan hanya Islam saja yang berkembang, melainkan ada yang lainnya. Yang pertama ialah tentunya ekonomi Islam, yang kedua ekonomi kapitalis, dan yang ketiga ekonomi sosialis. Lanjut, perbedaan dari ketiga sistem tersebut bisa kita tinjau dari beberapa segi sebenarnya. Yaitu dari segi sumbernya, yang kedua dari segi kompetisi, yang ketiga kepemilikan, yang keempat kesejahteraan, dan yang kelima mekanisme pasar. Kalau dari sumbernya, Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu kalau sumbernya Islam. Sedangkan kapitalis dan sosialis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia sendiri. Lanjut ke segi kompetisi, Islam diatur dari segi syariat Islam sendiri. Sedangkan kapitalis kompetisinya itu bebas. Kalau sosialis tidak ada persaingan pasar. Lanjut ke segi kepemilikan, Islam kepemilikannya itu individu dan bersama, tapi pada hakikatnya ya semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ekonomi kapitalis itu kepemilikannya individu secara bebas. Sedangkan sosialis kepemilikannya itu tidak individu, tidak mengakui kepemilikan individu, melainkan kepemilikan umum. Kalau dari segi kesejahteraan, Islam itu tentunya mementingkan kesejahteraan jasmani, akal, pikiran, dan rohani. Sedangkan kalau kapitalis dan sosialis itu hanya mementingkan jasmani dan hanya mementingkan jasmani saja. Baik, ke mekanisme pasar, Islam tentang mekanisme Islam berjalan secara maslahah atau tidak merugikan orang lain. Misal dalam transaksi itu tidak ada yang namanya riba, maisir, ataupun gharar. Sedangkan kalau kapitalis itu mekanismenya bebas, dan kalau sosialis itu diatur oleh pemerintah. Lanjut ke sumber hukum ekonomi Islam. Jelas ya, ekonomi Islam itu sumber hukumnya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan selanjutnya dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid. Tauhid ialah mengesahkan Allah. Jadi mau melakukan apapun kita itu harus mengakui adanya Allah, harus mengakui bahwa Allah itu esa ataupun satu. Lanjut, yang kedua ialah as-siddiq. As-siddiq itu jujur. Jadi kalau kita bertransaksi, kalau kita lagi melakukan kegiatan ekonomi, kita itu tentunya harus jujur, karena jujur itu akan menimbulkan kepercayaan. Yang ketiga ialah mengakui hak individu dan umum. Yang keempat al-adalah atau keadilan. Jadi kalau kita ingin melakukan transaksi atau dalam berbisnis atau dalam berekonomi, kita itu harus adil seadil-adilnya.
Yang keempat ialah tawazun atau keseimbangan, tentunya keseimbangan antara jasmani dan rohani. Yang keenam ialah tolong menolong. Jadi kita sesama manusia harus saling tolong menolong jadi kita sesama Islam harus saling tolong menolong. Seperti halnya yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Maidah, potongan ayatnya yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lanjut, selanjutnya ialah prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam itu terbebas dari riba, maisir, dan gharar. Itu prinsip ekonomi Islam. Lanjut ke ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri memiliki 8 karakteristik. Yang pertama ekonomi Islam terikat oleh akidah, syariat, dan akhlak. Jadi ekonomi Islam itu terikat oleh akidah, syariat, dan akhlak. Yang kedua, kekayaan hanya milik Allah dan manusia hanya khalifah. Jadi kekayaan yang ada di dunia ini itu hanya milik Allah dan sedangkan kita manusia hanya sebagai khalifah. Yang ketiga, dilarang melakukan transaksi yang mengandung riba, maisir, dan juga gharar. Yang keempat ialah keadilan dan keseimbangan. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam ialah bimbingan konsumsi. Yang ketujuh ialah petunjuk investasi, dan yang kedelapan ialah zakat. Mungkin cukup sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.